kursi. Ini kursi punya siapa nih? Punya rakyatnya. Iya, punya Untuk rakyat. duduk di sini harus jadi anggota dewannya. Iya, ini mic-nya nih kalau mau ngomong nanti. Kalau kita misalkan yang ada di laporan ini, kami juga tidak tahu mana saja yang krusial atau yang tidak semua yang krusial di sini. Maka dari itu, saya hanya bisa nanti ada sebagai pimpinan saya di sini, anggota pimpinan, dan juga mungkin saya ada sebagian yang kira-kira ada lanjut atau tidak, saya serahkan ke Pak Wakil saya juga dulu senior saya yang mungkin lebih tahu. Maka dari itu, dan anggota Komisi 3 yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan seluruh jajarannya, yang saya hormati perwakilan Milbi, perwakilan Mobil, perwakilan Kepala Sekolah SD, dan perwakilan Kepala Sekolah SMP, dan Ketua Forum LSM Kabupaten Lebak. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan kronologis kenapa ada agenda RDP hari ini. Pertama, kami di Komisi 3 yang selalu menampung aspirasi dari para masyarakat, aduan, keluhan, informasi dan lain sebagainya, kita kaji dan kita evaluasi, kemudian baru kita menentukan langkah dan sikap. Nah, dari forum LSM mengadukan kepada Komisi 3, kemudian kami konfirmasikan kepada Kepala Dinas. Aduannya, ini perlu diketahui ya, aduannya adalah adanya dugaan penyalahgunaan dana BOS, penggunaan uang BOS 2020 pada saat tahun anggaran zaman COVID-19. Masih kedaluarsa. Yang diajukan ini beberapa sekolah, ya. Data yang disampaikan kepada kami ini beberapa sekolah SD dan SMP. Berikut di sini disampaikan nama kepala sekolahnya. Ya, misalnya di antaranya saya sampaikan itu SMP 1 Gunung, SMP 2 Cimaca, SMP 1 Karanganyar, SMP 2 Karanganyar, SMP 3 Karanganyar, SMP 1 Cipanas, SMP 2 Cipanas, SMP 2 Osbitu, SMP 2 Osbitu, dan seterusnya. Kali ini perlu diketahui DPRD itu lembaga politik. Kalau memang ada indikasi kesalahan administrasi, kita rekomendasikan untuk misalkan ditindaklanjut kepada pimpinannya. Dalam hal ini kepala dinas kemudian ke atasnya lagi. Kalau memang ada unsur pidana, ya kita rekomendasikan ke atasnya. Tapi kan buat apa? Kan gitu. Itu akan membuat lebih suasana tidak kondusif, sementara tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Maka kalau menurut saya, ini nanti kami perlu dari Komisi 3, apakah nanti persoalan ini kita tutupkan di sini saja, apa memang kita jadwal ulang? Ya, apa kita jadwal ulang? Memang data ini paling ya, artinya dia mengatakan paling dan ini mereka siap bertanggung jawab terkait dengan penggunaan data ini. Tetapi saya juga sesuai dengan apa yang sudah disampaikan kepala dinas dan Pak Sekdes juga bahwa tahun 2020 itu kan sudah diperiksa inspektorat. Tetapi kami sebagai lembaga politik, lembaga DPRD, jangankan ada aduan, temuan pun kami berhak untuk ditindaklanjuti, apalagi bersifat aduan. Nah, kalaupun nanti dijadwal ulang, kami berharap kepada Dinas Pendidikan yang hari itu sesuai dengan undangan saja. Kita bisa
anggaran Pekanbaru, tapi kata Pak Bapak kita mengeluarkan mesin kampanye dan sekalian aja kampanye. Saya kira itu ya. Kami sebagai fasilitator masyarakat dalam hal ini ada beberapa lembaga, artinya elemen istimewa dari masyarakat melakukan beberapa hal, maka kami tidak menutup kapasitas dan kewajiban kami sebagai fasilitator, karena pada hal ini Komisi 3 adalah mitranya dinas pendidikan. Maka dengan mengumpulkan kewajiban kami sebagai fasilitator penyelesaian aduan, mengundang saudara rekan-rekan dinas pendidikan yang terundang dalam hal ini untuk hadir pada rapat dengan pendapat hari ini. Dalam artian konteks mengumpulkan kewajiban adalah bagian dari bulan ini adalah hidup. Ketiga, ketenangan guru-guru mengajarkan bangsa tidak terganggu. Mereka ternyata kebetulan ada momen hari ini. Ya, ternyata ada momen hari ini. Bisa ditanya Pak, saya tidak mengundang mereka, ternyata mereka datang ke sini. Ya, mungkin karena marwah mereka sebagai guru. Nanti tolong ke teman-teman yang menjadi perwakilan bicarakan saja bahwa mereka adalah bagian dari kita yang ingin pendidikan di Kabupaten juga berjalan dengan nyaman dan tenang. Itu dan KDP ini sesuatu biasa, kita ikuti saja, dan ini harus kita ketahui bahwa KDP adalah proses yang harus kita ikuti, kita nikmati, dan mudah-mudahan nanti Bapak Guru itu tidak takut ketika mau di KDP oleh pemerhati. Ya, karena teman-teman dewan ini teman-teman kita, bapak-bapak kita, sampaikan saja keputusan yang ada, jaga etika, jaga harga diri kita, jaga sopan santun kita. Mungkin itu pimpinan, mohon maaf apabila hari ini kesannya kami datang rame-rame, bukan, karena tentunya mereka ingin tahu apa sih dari apakah ada sesuatu yang dilakukan oleh mereka atau tidak. Betul. Izin dan terima kasih atas waktunya, berharga dan bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man Kami hormati, kami banggakan, dan kami sayangi, kebanggaan kami semua, bapak kami semua, bapak rakyatnya, bapak kami hadir di sini. Untuk itu silakan menyampaikan salam hormat kepada Komisi 3 Mitra Pendidikan, Ketua dan anggota. Semoga berkah semuanya. Kami sangat menghormati, kebanggakan, semoga sehat, Pak Sekdes, para kabin, staf dan semua keluarga besar pendidikan Kabupaten Lebak, SD, SMP. Semoga Allah berkati kita semuanya. Izin Bapak curhat-curhatan, jangan sekali ini adalah mungkin sejarah pertama bagi pendidikan di Lebak untuk bertemu Bapak dan difasilitasi dalam nuansa yang sangat berharga, dalam nama yang masing-masing bagi kami adalah RDP. Terima kasih Bapak kepada semuanya juga. DPR, izinkan saya mewakili semua dan kita mengenai itu kalau ada penambahan. Bapak sebagaimana yang Bapak sampaikan sekaitan dengan agenda hari ini bahwa kami diundang dan kami datang itu sepertinya hanya menjadi
bisa bersama Bapak dalam dengan permohonan dari rekan eksternal itu. Terima kasih eksternal telah berikan waktu kepada kami untuk berbicara dengan DPR. Setuju? Bapak, kami sadar, kami manusia biasa, tidak cerdas seperti mereka, tetapi kami sesadar-sadarnya, kami pernah dididik menjadi kaum intelektual, dan kami juga sadar bahwa kami adalah pelaksana yang sudah dibawa sebagai pelaksana amanat undang-undang untuk mencerdaskan. Saya yakin program pemerintah punya tujuan, punya rencana untuk melakukan dunia pendidikan. Hari ini kita butuh buat apa itu program tanpa adanya anggaran. Terima kasih anggaran bos yang sudah kepada kami, tapi hari ini sepertinya menjadi bagian daripada tabir, daripada tirani, daripada belenggu kami, Pak. Kami sudah ikut dengan duklat, kami ikut dengan duklis, kami punya atasan, dan kami punya tim ahli. Tapi ketika panduan mereka dapat masalah, itu hal wajar. Terima kasih atas waktunya. Dan selain juga di panduan bos, seperti Bapak disampaikan, ada rekam pertimbangan, ada juga laporan online, ada juga SPG yang tahapan pendidikan kami lakukan, dan insya Allah kami sudah lolos dari pemeriksaan inspektorat dan PKP. Nah, juga perkara kami juga tidak mau menjadi bagian yang menghakimi sendiri, Pak. Kami sadar atas hukum. Tetapi jika saja memang tidak ada kemudian ini akan merusak citra kami sebagai guru, meninggalkan anak-anak kami dalam kondisi psikologi tidak aman, mendingan bos sekarang. Kami sering dibantai, Pak. Punten, Pak. Sering dibantai, Pak. Anak-anak tidak sadar. Ketika kami pulas tidur, kami dibangunkan oleh sesuatu yang mengagetkan kami. Adanya bau tercium aroma PP yang terlihat kurang jelas, kurang proporsional, kurang segala dan kurang. Padahal kami sudah tempuh, Pak. Kami sudah tempuh. Tetapi jika memang ditemukan halnya, yuk mari duduk bersama. Kita sama-sama insan sejati yang ada di bawah dalam seperti ini, Pak. Tidak harus ada kontak-kontak dengan kita. Tidak ada pernah masalah yang beres tanpa usaha. Wampu Surabaya, insya Allah. Allah berkehendak untuk kita. Tapi juga ketika PIP juga akan menjadi ranjau bagi kami, Pak mohon sampaikan SPK yang membidangi PIP stop. Terakhir Bapak mohon maaf semua yang ada di sini, ketika saya mengatakan sampai ketika saya panik. Kami semua mendoakan Bapak. Semoga Bapak sukses lancar. Menolong Allah yang akan berkata kita semuanya. Dan mohon maaf. Ruangan dewan ini yang terserang saya sendiri pertama kali hari ini, sehingga saya mengucapkan salut dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Komisi 3 yang telah melaksanakan RDP, dan saya sangat gembira itu dengan menghadirkan pelapor ke sini. Ini luar biasa, saya bangga. Polisi saja tidak berani. Saya tanya siapa yang melakukan kami ini rahasia. Ternyata Dewan Komisi 3 berani menghadirkan pelapor ke sini. Jadi yang pertama sini saya bapak-bapak tidak usah pakai. Walaupun kami datang banyak, kami pendidik yang terdidik. Insya Allah tidak akan unsur-unsur lain. Itu perlu dicatat, jangan sampai takut ada problem. Seperti yang ada di dalam Facebook Bisa nomor 50 tahun 2021. Di sana kalau memang ada partisipasi dari masyarakat untuk ikut mengawasi tentang bos, itu harus memenuhi kriteria.
Sementara sekarang kriterianya apa? Kalau dijelaskan kriteria yang pertama, penguasaan permasalahan yang akan dimohon. Kemarin sudah pernah datang ke sekolah, dia ingin memeriksa bos. Sekarang aplikasi bos itu sudah terintegrasi antara Arkas, Markas, dan SITD. Saya tanya, ngerti nggak Arkas sekarang ini? Yang kedua, latar belakang keilmuan. Saya lihat KTP-nya belum lepas. Saya pasca sarjana dan saya belum lepas mau bagaimana? Bukan merendahkan ijazah, tapi di sini dari latar belakang keilmuan. Yang kedua, mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon. Apakah berapa tahun dia mendalami tentang bos, tentang SPG, segala macam. Yang keempat, terkena dampak langsung dari substansi dan mohon. LSM-nya berada di lebih lama, pemeriksaan ada. Siapa yang kena dampaknya? Kalau memang anaknya ada di dekat sekolah tersebut, baru terkena kelas. Ini bukan aturan yang dibuat-buat. Ini baru nomor 50 tahun 2021 yang masih berlaku sampai sekarang. Dan kenyataan yang terjadi di sekolah-sekolah. Kenapa di sana hanya beberapa sekolah? Padahal awalnya yang dapat surat itu banyak, yang dapat suratnya. Tapi ada beberapa sekolah ditakut-takuti sehingga diselesaikan di bawah meja. Bukti fisiknya kalau nanti bisa saya buka, saya bisa menuntut lagi ke yang intinya lebih luas. Nah itu yang dilakukan. Jadi saya ingin perlindungan secara institusi hanya satu yang diminta oleh kami dan rekan-rekan. Kami minta perlindungan kenyamanan dan keamanan supaya kami bisa melaksanakan tugas dengan maksimal untuk mencerdaskan bangsa. Sekarang bagaimana saya tidak yakin? Beberapa sekolah sudah dipanggil oleh RPH. Ada yang oleh kepolisian, ada yang oleh Kejari. Malahan saya menghadiri beberapa kali rekan kami ikut sidang di Komisi Informasi dan Komunikasi. Itu aduan dari LSM. Kenapa yang demikian langsung ditindaklanjuti? Padahal sudah ada yang bertugas mengawasi bos sesuai dengan undang-undang, yaitu APIK. Di kita ada inspektor dan BPK. Hampir semua sekolah sudah diaudit. Makanya menurut data itu, data tersebut diambil dari akun Jaga ID, di mana akun Jaga ID itu nge-link dengan data bos Kemendikbud. Oleh bos Kemendikbud ditampilkan data dari akun Jaga ID tersebut kalau memang sudah diaudit. Yang jadi masalah kebanyakan bos 2020 karena waktu itu masa pandemi. Triwulan pertama memang itu masih ada kegiatan ekstrakurikuler. SPG juga masih ekstrakurikuler. Sekitar tanggal 16 Maret keluar keputusan bersama harus berubah karena memang ada pembelajaran di rumah, tidak tatap muka, kegiatan PKN. Nah itu yang dipermasalahkan. Dan di sana juga kegiatan ekskul dan pembelajaran. Kenapa LSM yang tidak punya kompetensi dalam bidang itu memvonis, memfitnah kami para kepala korupsi? Apakah dia paham? Lembaga yang resmi mengaudit saja meloloskan buktinya sudah ditampilkan dari akun Jaga ID. Hanya itu aja yang didirikan. Dan saya prihatin melihat WA minta uang sekian ini akan dicabut segala macam. Ya seharusnya dari APH sendiri minta data ke APIK, yaitu inspektor APH. Apakah ini sudah diaudit atau belum? Kalau memang ada penyelesaiannya ya silakan. Jadi terakhir permintaan kami dari rekan-rekan, secara institusi kami minta perlindungan keamanan dan kenyamanan. Kalau memang begini terus dibiarkan, kami tidak punya kenyamanan. Kalau Bapak ingin tahu, kemarin hari Rabu data di MSD kepala sekolah yang sedang periksa jantung ada 15 orang. Silakan dia.
gara-gara surat hujan. Belum yang bulan sore. Sehingga kami sangat menandakan lain. Kalau misalnya kami tidak ada perlindungan, malahan dari Dewan pun ikut bukan memeriksa. Kami sepakat semua kepala sekolah 1000 kepala SMP siap mundur. Ya, artinya itu adalah salah satu fungsi kami, Pak. Saya bersepakat dengan Bapak ini bahwa setiap kepala sekolah menggunakan pos itu semaksimal mungkin sesuai dengan jumlah dan juknis. Ya itu akan terus berupaya untuk ini. Mungkin kita juga sedikit banyaknya ada yang kesalahan. Saya kira itu kan manusiawi. Tetapi kita berupaya untuk semaksimal mungkin sesuai dengan jumlah dan juknis. Ya. Oke, kemudian selanjutnya terkait tadi banyak WA yang minta uang. Saya kira itu bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum, apalagi sampai yang membuat tidak tenang dan menimbulkan penyakit jantung. Itu 15 orang itu satu nih Pak ya, yang sedang lewat. Oke. Hadir di sini. Terlebih dahulu Pak, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, karena secara kenyatasan tadi sudah disampaikan oleh orang tua kami, oleh saudara-saudara kami akan menyampaikan dari sisi organisasi PGRI Kabupaten Lebak. Saya Muhammad Riaman, Ketua PGRI Kabupaten Lebak, jabatan Diplomat Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Yang pertama ingin sampaikan, biar paham semua teman-teman sekalian, bahwa kami kecewa dan sangat menyayangkan oknum LSM tersebut dilatih di sini. Kapan-kapan kami akan bertemu. Kalau mereka diundang oleh orang yang sangat kita hormati tidak bisa hadir. Kenapa kita tidak juga menghormati beliau? Mereka yang ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Sebentar, Bapak itu ada yang mana? ini Pak. Dan rupanya kehadiran rekan-rekan dari kepala sekolah ini sepertinya ada yang patut dan perlu kita ingatkan. Karena tidak semata hadir kalau tidak punya keluhan atau persoalan lainnya sesuai pada pelaporan ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa kami juga sebetulnya harus melakukan pendalaman kaitan dengan suatu persoalan, tidak menerima nota lalu berusaha untuk menyelesaikan. Karena dalam hal ini disampaikan dari sama wakil ketua komisi bahwa kami lembaga politis, maksimal kewenangan kami untuk rekomendasi yang berupa politis bukan hukum. Itulah yang harus jadi tekanan rekan-rekan kepala sekolah ataupun rekan-rekan dinas pendidikan. Maka dari itu saya hanya bisa membuka dalam acara ini karena walaupun kita lanjut tanpa ada pelapor tidak mungkin maka dari itu kami hanya dari Komisi 3 yang bermitra dengan Dinas Pendidikan inginnya memfasilitasi sejauh mana dalam laporan beliau yang komisi dan yang ini merupakan suatu aspirasi yang perlu kami perjuangkan juga karena kami juga tidak ada di dalam pengawasan di dalamnya. Maka dari itu untuk dilanjut atau tidak acara ini kita nanti bikin solusi bagaimana sepertinya dilanjut ada titik temu nggak kira-kira ini? Bagaimana kira-kira? Ini di luar gedung Dewan, saya berdiri nangtung di teras gedung Dewan Kabupaten Lebak. Ini di luarnya
Wah, ramai sekali. Ini yang tahu saya duduk di dia. Gimana? Demo kan? Dari fraksi apa nih? Fraksi nggak tahu. Nanti interupsi aja. Sebanyak-banyaknya.